Sudah jelas. Baik. Terdengar. Izin untuk kita memulai ya Bapak Ibu yang masih apa namanya yang masih terawih nggak apa-apa nanti ditungguin. Insya Allah kita akan sejam 2 jam enggak lah nggak nyampe 2 jam Insya Allah di waktu-waktu ini after terawih kita akan belajar bersama guru kita tercinta. Oke jelas Mbak, terima kasih Bu Isti, terima kasih Bu Hani. Oke baik. Izin Mbak Afa untuk mulai acara kita pada malam hari ini dengan mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung dalam acara Pentas Saudagar 2025. Mari berkumpul bersama para pengusaha apotek se-Indonesia. Oke, di sini ada siapa aja ya? Masya Allah, lama sekali Mbak Afa nggak nge-MC. Mungkin di sini ada beberapa owner dekat Mbak Afa ya. Selamat malam. Ini ada Bu Imelda. Halo Bu Imelda. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Kemudian ada siapa lagi di sini? Ada Bu Anik dari Blitar. Selamat malam Bu Anik. Apakah Blitar hujan? Semoga sehat selalu Ibuku. Kemudian ada siapa lagi di sini ya? Ada Pak Iwan. Alhamdulillah. Selamat malam, Pak Iwan. Kemudian ada siapa lagi di sini? Ada Ibu Anggraini. Halo Ibu Anggraini, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Ada Bu Ani. Halo Bu Ani dari Karawang ya. Tulis ya. Siapa lagi di sini? Dia nggak masalah. Ada Bu Teti ya. Kemudian ada Apotek Alika Farma. Kemudian ada Apotek SHF Farma. Apotek Al-Fatih. Luar biasa sekali ya. Ada Ibu Uswatu Nurul Falah. Selamat malam Ibu, sehat selalu. Kemudian ada siapa lagi di sini? Ada Pak Awang, Bu Rizky, ada Pak Badri, Pak Candi. Halo Bapak. Kemudian siapa lagi di sini ya? Bapak Ibu, teman-temannya boleh diajakin ya. Siapa tahu ada yang mau belajar malam hari ini, boleh silahkan dikirimkan linknya. Silahkan dikirimkan linknya. Karena malam hari ini guru kita akan membagikan ilmu yang luar biasa Bapak Ibu. Di mana tidak setiap momen ataupun tidak setiap Zoom beliau memberikan ilmu ini. Dan kabar baiknya beliau sudah menyiapkan dari jauh-jauh hari untuk kita semua. Untuk itu monggo ya Bapak Ibu ketika linknya ada yang mau dikirimkan ke sanak saudara dengan senang hati dan boleh sekali. Baik, siapa lagi di sini ya? Ada Bu Elvira, selamat malam. Ada Pak Didi, Malam, Mbak. selamat Assalamualaikum malam. warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Sehat selalu Ibuku. Ada Pak Haris nih dari Aceh. Kemudian Bu Ika dari Jepara, Bu Irda dari Pekanbaru. Kemudian Pak Lutfi dari Madura. Siapa lagi di sini ya? Bapak Ibu, Mbak Afa boleh dong dibantu untuk absen. Ini Mbak Afa mau laporan ke Pak Andi. Ini dari mana aja ini? Yuk, boleh chat. Dari mana aja Mbak Afa boleh dong dibantu di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Silakan namanya siapa dan dari mana. Wih, Kendari hadir. Selamat malam Pak Hairul Amin. Kendari hadir. Adakah yang lebih jauh dari Kendari? Keren sekali. Terima kasih Cimahi. Oke, Serang. Kemudian mana lagi? Ayo Bu Teti, Depok, Bogor, Kalteng. Luar biasa sekali. Yang lain Kediri, Padang, Sulawesi, Kalimantan, Pekanbaru, NTB. Keren sekali. Tuban, Bu Sisil, Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Oh, kemarin Mbak Afa habis ke Ranca Ekek. Ini Bapak atau Ibu ya? Kemudian daerah khusus Jakarta, oke. Kalsel, Medan. Luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Ibu. Ini absennya Mbak Afa tunggu sampai 20 lewat 25 ya. Jadi boleh silahkan yang mau Papua. Yang mau absen silahkan dengan tulis di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Nama sama asal kotanya dari mana. Seperti itu. Karena malam hari ini kita akan bahagia bersama. Kita akan belajar dan tentunya kita akan ceria, happy-happy dan tentunya ada ilmu yang akan kita dapat. Tapi sebelumnya izinkan Mbak Afa untuk memimpin doa terlebih dahulu agar malam hari ini diberkahi dan ada kebaikan ataupun ada ilmu
untuk kita semua. Boleh dibantu diaminkan sesuai kepercayaan masing-masing nggih. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Ampunilah dosa-dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa orang yang kami sayang dan kami cintai ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami orang yang berilmu dan mengilmukan orang lain, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang soleh dan mensolehkan orang lain, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang kaya dan mengkayakan orang lain, ya Allah. Jadikanlah ketiga tersebut menjadi saksi kami masuk ke dalam surgamu. Ya Allah, jadikanlah kami pebisnis kelas dunia, ya Allah, yang tingkat ketakwaan dan serta para sahabat Rasul. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu, semoga doa-doa kita, segala harapan, impian, cita-cita yang sedang diperjuangkan, Allah mudahkan dan diberikan kelancaran. Amin, amin, Allahumma amin. Oke, baik di sini Mbak Afa mau sebentar berkenalan. Bagi Bapak Ibu mungkin ada beberapa yang baru ya. Ini siapa? Izinkan Mbak Afa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Salam kenal, salam sayang dan salam hormat. Saya Mbak Afa yang insya Allah akan menjadi menemani Bapak Ibu semua di hari terakhir kita pada kesempatan kali ini dalam acara Pentas Akbar Saudagar Bisnis Apotek. Mari berkumpul bersama para pengusaha apotek se-Indonesia. Salam kenal ya Bapak Ibu. Yang mau kenalan lebih jauh boleh sekali ya. Nanti kita bisa telepon-teleponan, chat-chatan, bahkan tukeran Instagram. Siapa yang punya Instagram, ayo kita mutualan. Oke, baik Bapak Ibu, di malam yang sangat sendu, di sini hujan. Bagaimana di tempat Bapak Ibu semua? Apakah hujan? Izinkan Mbak Ava mau membacakan peraturan sebentar ya Bapak Ibu. Ini untuk kebaikan kita bersama. Karena malam terakhir harus gong ya, harus jas gitu ya Bapak Ibu ya. Teman-temannya ayo diajakin. Nih, sinau yuk, sinau, sinau. Mumpung Pak Andi nih lagi menyiapkan materi yang luar biasa untuk kita semua. Tapi sebelumnya, izinkan Mbak Ava untuk membacakan rules. Karena kita banyak ya Bapak Ibu ya. Tentunya akan ada rules dalam belajar kita pada kesempatan kali ini. Bagaimana agar mendapatkan hasil maksimal dari webinar ini? Oke, yang pertama, ayo semua luruskan niat. Jadi jangan gara-gara dipaksa Mas Eko, ini saya dipaksa Mas Eko, Mbak Afa suruh gabung gitu. Jangan ya Bapak Ibu ya. Mbak Atun diberisik gitu ya. Jangan ya Bapak Ibu, pokoknya ayo kita luruskan niat. Mas siapa? Mas Agung Mbak, Mas Agung sukanya di grup nih, suruh ikut ya. Pokoknya luruskan niat lillahi ta'ala ya Bapak Ibu ya. Pokoknya emang kita mau belajar. Yang kedua, Mbak Ava mau mengajak untuk ayo kita mengkosongkan gelas gitu. Diibaratkan ketika kayak kita sudah mendapatkan ilmu itu, nggak apa-apa Bapak Ibu, diterima dulu. Diterima dulu dan nanti pasti ada kepikiran insight yang akan dieksekusi. Gitu. Maka Mbak Ava mau menghimbau untuk kita mengkosongkan gelas terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, ayo kita dahulukan keridoan, jangan membentengi diri. Ketika kita sudah membentengi diri, apapun ilmu itu tidak akan meresap ya Bapak Ibu ya, gitu tidak akan dapat gitu. Nah, maka ayo kita dahulukan keriduan. Dahulukan keriduan itu kata kuncinya satu, yakni siap. Ayo apa? Siap. Disuruh apa? Ayo jawab chat chat chat. Siap. Udah siap dulu gitu nggak. Kemudian yang keempat, ayo relax, fokus dan konsentrasi. Di sini kita nggak tegang-tegang banget ya Bapak Ibu ya. Monggo yang lagi misal Mbak saya sambil tadarus ya, tapi sambil nyimak ya nggak apa-apa gitu. Tapi tetap nyimak, tetap hadir. Itu Mbak Ava sangat respect sekali. Terima kasih sudah menyempatkan untuk masuk ke dalam room kelas ini. Dan Mbak Ava berikan apresiasi besar untuk 160 juta 170 juta beserta malaikat-malaikatnya yang hadir pada malam hari ini. Kemudian yang kelima, ayo kita hargai sudut pandang orang lain karena di sini kita tidak satu dua orang, maka ketika ada gagasan ataupun ada ide dari
rekan kita saling menghargai nggih Bapak Ibu nggih. Dan yang keenam, ayo yuk yuk Mbak Alfa mau semua terlibat 100%, berani berbicara dan berani menerima tantangan. Sekarang instruksinya adalah yang bisa open cam, ayo temenin Mbak Alfa open cam yuk. Biar nanti Pak Andi juga bisa melihat. Ayo kan enak ya kalau kita open cam, kita bisa face to face, kemudian belajarnya enak, ilmunya resep ya Bapak Ibu ya. Ayo saran Mbak Ava yang masih memungkinkan untuk open cam gitu, walaupun cuman kelihatan jidatnya doang gitu ya. Ayo temenin Mbak Ava. Ayo temenin Mbak Ava untuk open cam. Biar apa? Biar belajarnya enak malam hari ini. Karena ini terakhir ya Bapak Ibu ya, dalam acara pentas saudagar. Jadi yuk monggo yuk temenin Mbak Ava yuk untuk terlibat 100%. Dan yang bisa open cam, Mbak Ava menghimbau untuk open cam. Seperti itu. Siapa tahu ya Bapak Ibu, nih Pak Andi mau spill-spill apa, mungkin mau bagi-bagi hadiah, mungkin ya, nggak ada yang tahu ya. Maka ayo kita open cam, nggih Bapak Ibu, nggih. Dan yang terakhir ketika mendapatkan ide atau gagasan, ayo untuk segera ditulis, kemudian dieksekusi. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin ini untuk rules kita ya Bapak Ibu ya, sambil kita saling mengenal, sambil saling tahu. Nah, ini ada Bu Mela, terima kasih Bu Mela. Ada Bu Sriulina, terima kasih Bu Sriulina. Siapa lagi di sini? Ada Pak Panji nih, Pak Panji. Selamat malam Pak Panji, kehormatan berkenan hadir. Oke, ada Pak Seno. Ayo yang lain boleh Mbak Ava dibantu untuk open cam. Baik, Bapak Ibu, setelah ini kita akan coba mengenal lebih dekat pemateri kita pada malam hari ini. Nah, untuk itu semua stay tune kepada Mas Operator. Boleh dong dibantu untuk mengenal lebih dekat pemateri kita pada malam hari ini. Silahkan share screen-nya.
Oke, baik Bapak Ibu, berikut tadi sekilas 3 menit mengenal lebih dekat guru kita yang insya Allah malam hari telah hadir di tengah-tengah kita yang akan memberikan ilmunya tentunya untuk kita semua. Jadi ayo Mbak Afa mau menghimbau untuk terakhir kalinya, monggo yang bisa open cam, Mbak Afa dibantu untuk open cam karena setelah ini kita akan masuk ke sesi inti, yakni pemaparan materi dari guru kita tercinta. Please welcome kepada Bapak Apoteker Adi Eko Wibowo. Monggo Yeay. dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Afa. Beri aplaus yang meriah untuk Mbak Afa. Waalaikumsalam. Suatu kehormatan di bulan Ramadan ini ya. Masya Allah sekali ini tadi saya nunggu-nunggu ya. Saya kira sore nih ya. Kok tumben malam ya ternyata ini ya. Terima kasih Mbak Afa. Izinkan saya sharing, udah lama banget saya nggak sharing online ini. Tapi saya mau tanya nih ya, siapa yang sudah pernah ikut belajar sama saya atau siapa yang belum pernah ikut belajar sama saya ya? Chat 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 chat. Saya mau tahu nih. Ada banyak orang yang sudah pernah ikut dan belum pernah. Saya jadi bisa menyesuaikan. Untuk apa? Agar teman-teman bisa tahu, bisa adaptasi bahwa saya gitu ya. Saya saya apa? Saya malu-maluin ya, teriak-teriak gitu ya. Jadi nanti kalau saya teriak-teriak jangan jangan bilang jangan orang kok kayak gini sih gitu ya. Ya memang ini saya gitu ya. Ya, cat 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 yang belum pernah belajar sama saya dan yang sudah pernah belajar sama saya. Cat 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 cat, bangun bangun semuanya bangun. Ada Lius, Lius. Butari, Bu Musdalifah, Bu Desi Duta. Ya, terima kasih Bu Elvira ya, Bu ya, Masya Allah ya. Mbak Tantia pernah dan sering, Mbak Fitri belum. Ada yang banyak ya yang belum ya. Masya Allah, menghimbau bagi yang belum pernah belajar sama saya, tolong alat tulisnya siapin. Catat gitu ya, catat alat tulis siapin, catat dan apa yang saya ajarkan hari ini mungkin bisa jadi eh, tidak bisa terpakai, tapi mungkin Anda bisa renungkan, renungkan baik-baik gitu ya, renungkan baik-baik ya. Ya, Eh, saya hari ini akan membahas tentang bagaimana perubahan cara berpikir saya gitu ya. Ini pentas saudagar itu sesungguhnya adalah alat gitu ya. Alat bagaimana saya eh, dari tahun ke tahun itu akan terlihat bagaimana cara perubahan cara berpikir saya gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini saya sharing itu share share udah share screen belum sih ya? Oh belum ya? Oh belum ya? Ya. eh ya, di Miliarder Mindset sering ya. Ini ada beberapa teman-teman yang Miliarder Mindset pagi merdu, merdu atau cempreng gitu ya. Baik, Bapak Ibu, saya perjalanan gitu ya, perjalanan saya dalam mengelola perusahaan. Visi saya itu adalah membangun 1.000 apotek dan saya ingin melibatkan teman-teman di Pentas Saudagar, Pentas Akbar Saudagar Bisnis Apotek ini untuk mulai membangun 1.000 apotek ya, memulai bersama bareng-bareng gitu ya, bareng-bareng untuk membangun 1.000 apotek. Ah bisa po Mas gitu ya, kok bisa saya aja ngurusin apotek satu aja pusingnya minta ampun gitu ya, gimana caranya bangun 1.000 gitu ya. Nah teman-teman, Alhamdulillah hari ini saya mengelola 10 apotek gitu ya, mengelola 10 apotek, 2 swalayan dan ada beberapa investasi di restoran dan tentunya juga beberapa bisnis digital gitu ya. Tidak kebayang gitu ya. Dulu saya bisa seperti ini dan saya akan membangun visi gitu ya, membangun untuk 1.000 apotek gitu ya. Melalui dari mana saya membangun 1.000 apotek itu, maka saya potong-potong gitu ya. Saya potong-potong visi 2028 hari ini apa gitu ya. Maka eh, cara untuk membangun itu tentunya saya tidak akan berbicara tentang bagaimana ngurusi stok, ngurusi lain-lainnya gitu ya.
Nah, saya ingin teman-teman memahami tentang cara berpikir saya sebagai seorang CEO tentang bagaimana kita mungkin hari ini catatan ya, coba catat tulisan, tulisan. Ini ada dua kata yang beda cara bermainnya dan mungkin Anda hari ini tidak bisa memahamkan gitu ya, tidak bisa memahamkan ini gitu ya. Tapi catatan dulu gitu ya, catatan dulu. Dua kata itu adalah seorang business owner di level tinggi, di level top manajemen gitu ya, di level top manajemen itu akan eh, akan akan bekerja gitu ya, akan berbisnis itu dengan cara bermain yang berbeda, dengan cara bermain yang berbeda. Ini ini saya pahami setelah 3 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu, catat ya. Ada dua perbedaan, ada dua perbedaan. Apakah Anda bekerja sebagai business owner, bekerja pada bisnis, atau bekerja dalam bisnis. Ya, catat ya, bekerja dalam bisnis. Nah, atau Anda bekerja dalam bisnis. Nah, ini ini anu ini menjadi kegelisahan banyak owner yang tidak bisa naik level ke UMKM, ke korporasi, tidak bisa naik level. Kenapa? Karena tidak bisa membedakan ini. Anda bekerja pada bisnis atau Anda bekerja dalam bisnis. Ini sangat sulit sekali membedakan. Kalau bagi Anda yang tidak bisa membedakan ini, maka Anda tidak akan kemana-mana. Jadi cara berpikirnya itu ya, cara berpikirnya adalah apakah Anda bekerja pada bisnis, Anda bekerja dalam bisnis. Ayo, ayo kita bedah gitu ya. Kita bedah gitu ya. Kita bedah ini anu ya, nanti sebentar. Kita bedah gitu ya. Bagaimana saya akan memulai dulu dengan materi materi fundamental dulu sehingga Anda bisa memahami apa yang namanya bekerja pada bisnis dan bekerja di dalam bisnis. Satu-satunya alasan ketika kita berbisnis itu adalah bisnis is create cash. Bisnis adalah cetak uang. Seorang pebisnis itu tugasnya adalah mencetak uang, membangun mesin bisnis yang menghasilkan uang. Catat, catat ya. Satu-satunya alasan kita berbisnis itu adalah membangun mesin uang, gitu ya, membangun mesin uang, gitu ya, yang menghasilkan uang. Maka pebisnis pekerjaannya adalah mencari mesin uang yang mencetak uang. Catat baik-baik. Pebisnis pekerjaannya adalah mencari mesin uang yang mencetak uang. Pebisnis mencarikan orang untuk mengelola mesin uang tersebut dan orang yang mengelola mesin uang tersebut dinamakan manajemen. Maka yang nggak bisa membedakan gitu ya adalah Anda yang sebagai pebisnis tapi Anda di dalam manajemen. Ini nggak bisa bedain nih. Anda akan sulit sekali membedain ini. Karena apa? Sesungguhnya tugas pebisnis adalah bekerja pada bisnis apa? Bekerja dengan memperkuat manajemen, memperkuat orang-orang manajemen. Ada dua istilah di sini. Ada istilah yang namanya owner atau pebisnis, ada yang namanya manajemen. Kalau di apotek, manajemen itu siapa? Apoteker, pengelola apotek. Nah, jati dirinya adalah pengelola. Nah, bagi Anda yang seorang owner gitu ya, kadang tercampur nih, kadang tercampur di sini Anda tercampur. Apa?
Anda masuk ke dalam manajemen. Sehingga makin lama apoteknya rame, 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 Anda lupa bahwa hey, you cara bermain seorang pemilik apotek, pemilik bisnis berbeda dengan cara bermain manajer. Maka istilah bekerja pada bisnis itu adalah seorang owner itu bekerjanya bukan di dalam bisnis sebagai manajemen. Ini harus membedakan. Kalau Anda bisa membedakan ini bermain pada akhirnya ketika Anda merintis gitu ya, ketika Anda setiap mulai pelan-pelan dan menghasilkan profit, maka segeralah cari manajer, segeralah beralih menjadi business owner, segeralah belajar tentang pekerjaan-pekerjaan business owner itu apa. Jangan terlalu sibuk di manajer itu di situ. Karena apa? Karena kalau Anda lama, setahun, 2 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun ada di bagian manajer, Anda tidak akan bisa lepas di dalam bisnisnya. Kenapa? Karena Anda bekerja di dalam bisnis. Luar biasa sekali hari ini saya punya pengalaman gitu ya, melihat dengan mata kepala saya sendiri gitu ya. Orang yang bekerja di dalam bisnis setengah mati, dia udah capek tapi mau menyerahkan bisnisnya ke manajer, nggak percaya. Kenapa? Nggak bisa. Apa? Wong aku gini terus kok dari 25 tahun, 15 tahun, 10 tahun, aku gini terus. Kamu siapa mau tak serahin? Emang kamu bisa apa? Nggak iso. Gitu. Maka kegelisahan saya keliling seluruh Indonesia untuk membangun 1.000 apotek, untuk berpartner dengan owner-owner gitu ya, berpartner dengan owner-owner untuk membangun 1.000 apotek. Ini kesulitan saya adalah di sini melepaskan para owner untuk tidak lagi di manajer tapi di owner agar owner bekerja pada bisnis dan mencari manajer yang bekerja di dalam bisnis. Halo para owner sekali lagi. Apakah perlu diulang atau tidak? Apakah ini paham? Chat yang paham, chat, 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 paham, 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 chat, 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 chat. Saya mau tahu yang paham mana? Chat, 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 chat. Yang nggak paham tak ulang. Ya, yang nggak paham tak ulang, yang nggak paham tak ulang nih. Wih, ini betapa setengah mati sulitnya gitu ya. Sulitnya saya memahamkan gitu ya. Hey, you, kalau para owner, hati-hati nih ya. Anda yang 26 tahun, 36 tahun ada di sini bermain di manajemen gitu ya. Tugas Anda memperkuat manajemen. Tugas Anda itu menghadirkan orang-orang manajemen yang ahli. Tugas Anda memimpin orang manajemen gitu ya. Bukan ada di dalam manajemen. Halo yang paham, yang tidak paham minta diulang gitu ya. Terus apa gitu ya? Terus apa pekerjaan teman-teman gitu ya? Pekerjaan teman-teman. Saya saya akan gitu ya. Baik, Om. Ayo ikut kita gitu. Ikut bareng-bareng membangun 1.000 apotek, membangun mimpi-mimpi kita gitu ya. Membangun mimpi-mimpi bareng-bareng gitu ya. Saya benar-benar gitu ya. Benar-benar benar-benar ini, benar-benar benar-benar saya ingin menunjukkan satu video perjalanan kita selama 2 tahun ini mengelola bisnis gitu ya, dan bagaimana seorang owner gitu ya membangun jaringan, membangun relasi gitu ya. Berpikirnya saya akan tunjukkan video ini adalah laporan tentang pertanggungjawaban saya sebagai kepala komunitas untuk membangun 1.000 apotek ya. Nah, ini apa ini? Pertanyaannya, cara ngontrolnya gimana? Cara mengontrolnya menggunakan laporan keuangan. Business owner harus fluent dengan laporan keuangan. Kalau Anda di dalam bisnis nggak ada laporan keuangan, lah ya udah, Anda gimana mengindikatorkan gitu? Anda nggak punya laporan keuangan, Anda nggak bisa baca laporan keuangan, Anda nggak bisa membaca bisnis Anda hanya di situ. Mungkin satu outlet, dua outlet, tiga outlet gitu.
Kenapa harus ahli laporan keuangan? Nanti akan saya tunjukkan. Izinkan saya untuk menunjukkan dulu gitu ya. Izinkan saya untuk menunjukkan dulu bagaimana video video perjalanan kita gitu ya. Dan saya mengajak teman-teman, wahai 200 orang yang ada di sini, saya mengajak teman-teman untuk bergabung bersama kita gitu ya. Bergabung bersama kita untuk membangun jaringan ini gitu ya. Izin ya, share. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman para pebisnis apotek yang luar biasa, terima kasih. Terima kasih ya atas kepercayaan, atas doa, atas semangat yang telah kita bangun bersama dalam perjalanan mewujudkan gerakan 1000 apotek. Tahun lalu kita mendeklarasikan mimpi besar ini, sebuah mimpi yang bukan sekedar angan-angan, tetapi sebuah visi yang kita niatkan untuk diwujudkan dengan kerja keras, perjuangan, dan pengorbanan. Izinkan saya melaporkan gerakan 1 tahun ini. Agar saya tidak lupa, izinkan saya buat dalam bentuk dokumentasi video dan audio ini. Hari ini, izinkan, betul sangat izinkanlah saya melaporkan perjalanan gerakan ini. TBA berjuang, Bapak Ibu semua berjuang, dan ini adalah milik Bapak Ibu semuanya. Saya berharap Bapak Ibu punya keyakinan tinggi untuk segera naik level untuk menjadi the real business owner dan investor. Setuju? Setuju. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami para owner apotek se-Indonesia dengan ini menyatakan siap mendukung terwujudnya 1000 apotek di tahun 2027. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan meridhoi mimpi besar kami. Kali urang 27 Agustus 2023. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan dibacakannya deklarasi apotek 1000 apotek di Indonesia, kita akan menerbangkan balon mimpi-mimpi besar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah deklarasi, para komisaris memanggil saya, memberikan arahan-arahan strategis bagaimana cara agar 1000 apotek ini bisa tumbuh secara eksponensial. Bisa tumbuh secara eksponensial di tahun 2036 hingga tahun 2040. Dan saya yang diberi amanah sebagai eksekutif meyakini dengan sepenuh hati bahwa arahan ini bukan sekedar teori. Arahan ini adalah keyakinan. Arahan ini adalah peta jalan menuju keberhasilan. Izinkan saya menceritakan sekaligus melaporkan. Kami tahu keberhasilan tidak datang begitu saja. Kami menjalani kerja keras yang penuh laku prihatin. Kami berikhtiar dengan doa, dengan puasa, dengan tahajud, dengan taubat, dengan hajat,
dan dengan sedekah yang kami sistemasikan, muncullah pesantren bisnis pengusaha. Muncullah Miliarder Club. Dan muncullah roadshow yang kami lakukan. Karena kami percaya usaha yang besar harus diiringi dengan doa yang besar pula. Dan kini Alhamdulillah mimpi itu mulai terlihat satu persatu. Tetapi satu hal yang perlu diluruskan, usaha ini bukan hanya milik PT Indah Medika Indonesia. Tidak, ini adalah milik kita semua, milik para owner yang hadir dalam deklarasi 1000 apotek, atau milik para owner yang hadir dalam investor forum untuk menjadi investor pro. Kami telah berkeliling Indonesia mencari para pebisnis apotek yang punya talenta luar biasa, membantu mereka agar bisnisnya bisa naik kelas. Para pebisnis apotek itu tergabung dalam Miliarder Club. Kami tahu ini tidak mudah. Ada yang jatuh, ada yang gagal, ada yang baper, tapi ada juga yang bertahan, bertumbuh, dan siap menjadi besar. Dan kini buah kerja keras itu mulai tampak. PT Indah Medika mendunia, anak perusahaan dari Indah Medika Indonesia, sudah mulai menerima investasi di Jepara. PT Sumber Agung Indonesia di Lampung sedang bersiap untuk investasi di tahun 2025. PT Farmacos Indonesia di Demak terus memperkuat fundamentalnya. Dan tidak lama lagi Malang dan Purwokerto akan menyusul. Kita tidak akan membangun bisnis ini secara deret hitung, tetapi eksponensial. Dengan membangun hanya 10 hingga 20 PT yang masing-masing bertanggung jawab atas 50 apotek, insya Allah kita bisa mencapai target 1000 apotek dengan pertumbuhan yang luar biasa. Saya sadar 1 tahun berjalan sejak deklarasi, belum banyak perusahaan yang benar-benar siap untuk dimasuki investasi. Tapi di tahun 2025 ini kami menargetkan ada 5 perusahaan yang di tahun 2026 bisa siap untuk diinvestasikan. Jika 5 perusahaan itu masing-masing membuka 15 apotek, maka di tahun 2026 akan ada tambahan 75 apotek. Saya sangat optimis. Saya sangat yakin mimpi itu bisa terwujud. Dan kita tidak hanya berbicara harapan, mari kita lihat fakta yang sudah terjadi. Selama tahun 2024, melalui holding perusahaan PT Indah Medika Indonesia, kita berhasil ekspansi 7 apotek baru dengan para investor hebat yang telah bergabung. Saya nyatakan apotek Cipta Pharma kita buka. Apotek IF Imogiri dengan investor Buneng Jakarta. Apotek Najma dengan investor Bapak Irfan Kuwait. Apotek Cipto Pharma dengan kepemilikan Bapak Cipto. Apotek IF Sonosewu dengan investor Bu Yulia Rahmawati Bali. Apotek Number One Tegal Sari dengan investor Ibu Syarifah, Ibu Ika Larasati, Ibu Ani, Ibu Astri, dan Bapak Khairul. Apotek Apik 2 Jepara dengan investor Ibu Astri dan Ibu Syarifah. Apotek Kapsulku Bekasi dengan kepemilikan Ibu Nyomi. Selain itu, selama 2024 kami juga telah membangun 5 manajemen apotek yang akan siap untuk dimasuki investor di tahun 2025 sampai tahun 2026. Apotek Patek Raja Banyumas dengan owner Bapak Basarudin dan Ibu Endri. Apotek Sumber Agung Lampung dengan owner Bapak Yuliza Fahmi. Apotek MT Putri Malang dengan owner Bapak Haris dan Ibu Fariha. Apotek Farmaza Demak dengan owner Bapak Barik dan Ibu Intan.
Apotek Apik Jepara dengan owner Bapak Aidil dan Ibu Sarifah. Dan dari kerja keras ini lahirlah 3 PT baru. PT Sumber Agung Indonesia, PT Farmajos Indonesia, PT Indah Medika mendunia. Dan di tahun 2025 ini target kita lebih besar lagi. PT Indah Medika Indonesia membuka 15 outlet baru. PT Sumber Agung Indonesia membuka 2 outlet baru. PT Farmajos Indonesia akan membuka 2 outlet baru dan PT Indah Medika mendunia membuka 2 outlet baru. Tapi gerakan ini tidak akan berhasil tanpa partisipasi dari teman-teman semua. Baik sebagai pengelola yang siap naik level ke korporasi maupun sebagai investor yang siap berkontribusi untuk pertumbuhan ini. Terima kasih atas semangatnya, dan sebelum saya akhiri, saya ingin mengingatkan satu kalimat dari buku Berpikir dan Berjiwa Besar yang menjadi fondasi perjalanan kita, yang selalu kita baca bersama-sama Selasa dan Kamis selama 4 tahun berturut-turut. Kata itu adalah, jika kita benar-benar percaya dan yakin, maka pikiran kita akan menggerakkan untuk mencari jalan mewujudkannya. Mari kita buktikan bahwa gerakan 1000 apotek bukan sekedar mimpi, tapi sebuah kenyataan yang akan kita wujudkan bersama. Terima kasih, semangat terus para pebisnis apotek Indonesia, kita akan maju. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah tim kami ya. Jadi ini ada banyak pertanyaan ya ternyata ya. Banyak pertanyaan yang luar biasa. Teman-teman, itulah hari ini pekerjaan saya gitu ya, selaku CEO gitu ya. Selaku CEO gitu ya. Pekerjaan kami adalah itu, apa? Merajut ya, merajut investor, merajut owner-owner gitu ya. Merajut owner-owner yang punya keinginan untuk mengembangkan bisnisnya gitu ya. Kita ajari, kita benahi manajemennya, kita benahi di dalamnya gitu ya. Untuk apa? Untuk kita jadiin anak perusahaan ya. Untuk kita jadikan anak perusahaan. Ini ada pertanyaan yang menurut saya menggelitik sekali gitu ya. Betul, salah satu modal. Apakah di grup ini bisa mengatasi? Yang paling sulit itu adalah modal awal, biaya untuk dibutuhkan era sekarang cukup besar. Bagaimana cara mendapatkan modal di awal agar bisa langsung menggas? Pak Hengki, terima kasih jawab pertanyaannya. Banyak modal itu di tempat kami, di tempat saya itu ya, ada ratusan investor yang mau berinvestasi gitu ya. Jadi ada orang, kemarin saya ngelis gitu ya, ada hampir 100 gitu ya, 100 orang, 100 investor yang mau berinvestasi. Dan yang paling sulit itu gitu ya, yang paling sulit itu adalah menjadikan bisnis Anda bagus dan amanah gitu ya, bagus dan amanah. Ayo kita anu aja, kita langsung aja gitu ya, kita langsung aja. Nah ini satu, amanah. Apakah ini contoh ya, ini neraca nih. Apakah ketika gitu ya, ketika ini salah satu apotek, apakah ketika Anda ditambahi investor, ini ada modal 400 juta gitu ya, 400 juta, apakah Anda bisa mempertanggungjawabkan 400 juta ini setelah 1 tahun, berapa yang jadi modalnya? Nah, seperti ini ada neracanya. Dari ini contoh Anda lihat ya. Di 31 Maret 2024 saya bertumbuh, saya mendapatkan modal 400 juta. 400 juta aset saya. Kemudian di tanggal 31 Januari 2025 saya bisa mempertanggungjawabkan gitu ya. Modal saya bertumbuh menjadi 475 juta. Aset saya menjadi 475 juta dengan ada saldo saving gitu ya. Di luar aset itu ada 40 juta. Investor perlu ini. Apakah perusahaan Anda bisa? Apakah perusahaan Anda tidak tercampur dengan uang pribadi Anda? Apakah Anda amanah dengan uang investor? Pertanyaannya adalah itu.
Kalau Anda amanah dengan uang investor, Anda baik dengan investor gitu ya. Apa bisa kalau Anda belum bisa, ngapain? Terlalu bahaya Anda menerima uang investor. Terlalu bahaya Anda gitu ya membesarkan bisnis dengan uangnya orang lain. Maka tugas kami di BBA itu adalah apa? Mencari bisnis-bisnis yang bagus, membentuk anak perusahaan gitu ya, dan kita akan siap untuk berinvestasi. Tapi sulit, nggak mudah, nggak banyak owner yang mau open mind, owner yang mau terbuka, owner yang mau mengorbankan uang untuk membangun manajemennya terlebih dahulu gitu ya. Nggak banyak gitu ya. Nah, saya apoteker ingin membuka apotek. Anda belajar dulu. Jangan tiba-tiba nyari investor. Bisa jadi tuntutan. Hei bos, ya. Bu Leni ya, Anda kalau jadi apoteker belum punya pengalaman mengelola bisnis, Anda belajar mengelola bisnis gitu ya. Itu. Belajar. Satu itu. Yang kedua, gitu ya. Yang kedua, apakah Anda bisa menjanjikan prestasi di dalam bisnis Anda? Anda menjanjikan proyeksi bulan Maret, ya hasilnya berapa persen? Proyeksi bulan April, hasilnya berapa persen? Menghasilkan profit berapa? Dua inilah yang harus menjadi Anda mampu gitu menyajikan laporan ini gitu. Nah, inilah cara bekerja gitu ya, cara bekerja seorang business owner. Tapi kenapa sih gitu ya? Kenapa saya hari ini gitu ya share buka-bukaan itu tadi ya, buka-bukaan gitu ya. Kenapa gitu? Jadi saya ingin gitu ya membangun 1.000 apotek itu teman-teman, membangun 1.000 apotek itu tidak mungkin gitu. Saya sendiri, maka saya akan berpartner dengan para owner yang manajemennya kuat dan bagus. Nah, itu saya benahi dulu. Kami membenahi dulu gitu ya di sekolah owner bisnis apotek. Di sekolah owner bisnis apotek gitu ya, kami akan benahi gitu ya. Eh, Kemudian apotek-apotek yang selama 2 tahun belajar dengan kami, 2 bulan sekali offline gitu ya, 2 bulan sekali datang ke Jogja untuk belajar, sehari kemudian sehari lagi ngerjain tugas gitu ya. Nah, itu apotek yang bagus gitu ya. Apotek yang bagus kita benahi, maka akan kita bentuk gitu ya anak perusahaan gitu ya. Akan bentuk anak perusahaan. Nah, perusahaan inilah yang akan kita siap untuk diinvestasikan gitu ya. Siap diinvestasi investor gitu ya. Nah, berarti di situ gitu ya, 50 outlet gitu ya. Kalau hanya 20 PT, 50 outlet itu bisalah 1.000 apotek. Nah, perjuangan ini kita bangun salah satunya di sekolah owner bisnis apotek teman-teman gitu ya. Nah, bagaimana gitu ya kita menghasilkan teman-teman di situ. Saya akan bertarungnya dengan teman-teman adalah menarik pebisnis itu tidak di manajemen tapi di level owner. Saya akan mengajarkan teman-teman gitu ya. Saya akan mengajarkan teman-teman bagaimana gitu ya. Anda berpikirnya sebagai owner, bukan sebagai manajemen gitu. Nah, inilah perjuangan saya gitu ya. Perjuangan saya gitu. Nah, ini. Saya bagaimana Pak? Saya mau berkembang sementara uang masih putar-putar Pak. Apakah harus ambil ke bank untuk saya anti bank gitu ya. Saya tidak bisa menyarankan bank, mohon maaf. Saya zero bank, saya zero hutang ya. Saya tidak membangun bisnis dengan hutang dan saya hari ini tidak ada hutang bank itu. Di situ. Nih Pak Fauzah itu ya, mohon maaf. Beda mazhab ya. Izin bertanya Pak Andi, untuk memiliki manajer perlu ada budget tertentu pastinya. Pengalaman Bapak harus Nah, gini, kan sesungguhnya Mbak Dini, apoteker pengelola apotek itu kan manajer. Tinggal pertanyaannya adalah apakah manajer Anda kompeten atau enggak gitu kan. Berapa sih gaji apoteker pengelola apotek gitu ya? 3 juta, 3,5, 4 juta, 5 juta gitu ya. Nah, maka pertanyaannya apakah Anda bisa nggak milih manajer yang bagus gitu. Itu pertanyaannya itu gitu ya. Milih manajer. Nah, memang jam terbang itu akhirnya gitu ya. Dan ini memang belajar di sini. Sekali lagi gitu ya, ketika Anda punya manajer, maka pembelajarannya adalah di owner.
ownernya bagaimana memimpin apotekernya, bagaimana Anda memimpin leadershipnya, bagaimana Anda membangun manajemennya, bagaimana Anda membangun visinya gitu ya. Nah, ini tadi di sini ya, tadi konsekuensinya gitu ya, konsekuensinya eh, bahwa kalau kita tugasnya business owner, maka business owner dengan manajemen itu berbeda. Tugas business owner itu memodali manajemen untuk diternakkan uangnya, setelah itu mencari manajer dan memperkuat manajer, memperkuat tim manajemennya. Ada purchasing, ada staff, ada banyak nanti. Nanti kalau ada sekretaris gitu ya, Anda kalau masih satu apotek ya satu sekretaris saja untuk ngurusin ini sama apoteker pengelola apotek gitu ya. Nah, mencari modal untuk memperbanyak mesin bisnisnya gitu ya. Apoteker Shirley, bagaimana dengan owner yang sekaligus apa? Ya kalau setahun, 2 tahun, 3 tahun ya oke lah gitu. Tapi kalau udah profit, pisahin, pisahin, ya pisahin antara business owner dengan manajer, ya itu. Kalau Anda mau, kalau Anda mau itu aja ya di situ aja gitu, campur aja Anda sekaligus manajer gitu. Tapi kalau mau bertumbuh anda harus memisahkan antara owner dan manajer gitu ya. Sehingga apa? Sehingga Anda pada akhirnya bisa bekerja pada bisnis, tidak bekerja di dalam bisnis. Ilustrasinya kayak gini loh. Ilustrasinya kayak gini loh, teman-teman. Ya, ilustrasinya tak gambar ya. Ilustrasinya tak gambar nih. Ilustrasinya ilustrasi hari ini Anda itu seperti ini loh. Piye iki leng gambar ya. Ilustrasinya seperti ini loh, ilustrasinya. Hari ini yang terjadi adalah Anda owner, gitu ya. Anda owner punya uang bikin apotek. Anda owner punya uang bikin apotek. Apoteknya Anda juga manajernya. Anda juga manajernya. Owner itu sekaligus manajer mengelola di dalam apoteknya menghasilkan uang. Menghasilkan uang. Uangnya ini pilihannya dua. Kalau uangnya digunakan untuk hidup owner gitu ya, maka bisnis Anda tidak bertumbuh. Kalau uang ini digunakan untuk menumbuhkan bisnis, apakah itu membesarkan bisnis atau membuka cabang gitu ya, membuka cabang, maka ownernya nggak kebagian, gitu kan? Dan ownernya kalau semakin buka cabang, manajemennya ini gitu ya, manajemennya ini akan terus menerus ownernya akan makin banyak cabang, akan makin banyak pusing, akan makin banyak pusing ini. Nah, maka harusnya yang Anda lakukan gitu ya, harusnya yang Anda lakukan adalah ilustrasinya adalah seperti ini. Bentar. Harusnya yang Anda lakukan ilustrasinya seperti ini. Harusnya yang Anda lakukan ilustrasinya adalah seperti ini. Anda owner, ya, owner punya uang untuk buka apotek, ya, punya uang untuk buka apotek, profit, pertama manajemennya itu ya, profit, maka profit yang pertama kali yang harus Anda gunakan adalah apa? Berinvestasi di manajer. Berinvestasi di manajer. Berinvestasi di manajer. Diperkuat manajemennya sehingga dia mampu mengelola tidak hanya satu bisnis apotek. Kalau manajernya udah kuat, manajemennya udah kuat gitu ya, manajemennya udah kuat, laporan keuangan bisa akuntabel, proyeksi keuangannya bagus, maka baru selanjutnya Anda bisa gitu ya, cari investor gitu, cari investor. Kalau bergabung dengan kami, biasanya kami yang mencarikan gitu ya. Anda enggak ya, kita saling kenal dulu bos, cari uang apa nggak seenak itu gitu ya, uang 400 juta langsung tak kasih. Kita kenalan dulu, kamu mau nggak ikut sholat tahajud, sholat ini gitu ya. Jangan jangan tiba-tiba minta uang. Enggak, lu siapa gitu ya, lu percaya enggak, kami percaya nggak dengan Anda gitu, Anda percaya nggak kalau saya biasanya
biasanya murid-murid saya investasi internal dulu gitu ya. Saya investasikan kayak yang di Jepara itu, saya investasi dulu internal. Oh, mampu gitu ya. Mampu, sistemnya kuat. Nah, saya investasi. Ini bentar lagi saya mau investasi dengan apoteker yang ini ya, apoteker yang ada di Palembang nih. Kemudian yang di Aceh juga nih, saya baru mau investasi tapi dia bilang nanti Pak gitu ya. Itu gitu di sini. Nah, kalau ada investor, maka buka apotek di sini, manajernya udah kuat, uangnya gitu ya, uangnya sebagian untuk investor, sebagian untuk owner. Nah, cara bekerjanya seperti ini. Akhirnya nanti ada investor lagi gitu ya, buka apotek lagi. Tapi manajemennya udah kuat, manajernya udah kuat. Uangnya sebagian untuk investor, sebagian untuk owner. Manajernya udah kuat. Nah, inilah ilustrasinya. Maka sesungguhnya yang dibutuhkan oleh investor, satu, transparansi keuangan, tidak tercampur keuangannya, laporan keuangannya tertib, akuntabel. Dan business owner itu punya arah perusahaan, punya visi misi indikator kinerja gitu ya. Nah, maka kita harus manajemen membedakan dua ini. Bedakan dua ini teman-teman gitu ya. Nah, maka bagaimana agar pebisnis gitu bisa menggerakkan manajemen terus-menerus? Ini memang maka pebisnis harus punya visi yang clear, terukur, dan masuk akal. Kenapa bisnis owner sekarang, ya kalau misalnya punya visi, tapi kenapa visinya tidak pernah terwujud? Karena bisnis owner ada di dalam bisnis, tidak di luar bisnis. Bisnis owner sekaligus berada di dalam manajemen, ya, sehingga tidak pernah memikirkan ketercapaian visi misi. Bisnis owner haruslah bekerja pada bisnis, bukan bekerja di dalam bisnis. Ini harus ini. Maka saya kemudian mengadakan 2 tahun pertemuan sekolah owner bisnis apotek gitu ya. Ini tugas kami gitu ya, membantu owner untuk memiliki visi misi, selalu di level pemikiran mewujudkan visi misi, kemudian mengambil peran owner selalu ada di level top manajemen nih. Dan pembahasan-pembahasan selama 2 tahun gitu ya, silahkan kalau ada yang tertarik ikut gitu ya ke Jogja 2 bulan sekali, ke Jogja 2 bulan sekali belajar bersama saya di apotek saya atau di kantor saya gitu ya. Itu saya dan tim yang akan melayani teman-teman gitu ya. Kami akan bekerja. Kita teman-teman nggak belajar tapi bekerja. Modelnya nggak workshop, tapi modelnya kerja. Nih kayak gini, kamu harus kerja visi ini ya. Dibuat visinya, buat indikator kinerja strategisnya. Yuk cari manajer, cara memimpin rapat seperti ini, cara sistem manajemennya akan saya ajarkan sistem manajemen kami. Ini adalah sistem manajemen kami, sistem bagaimana kami gitu ya mengelola bisnis-bisnis kami menggunakan software gitu ya, menggunakan software ini akan saya ajarkan di sini gitu ya. Akan saya ajarkan bagaimana contoh ya. Saya kalau buka apotek saya hari ini tinggal ngelihat di sini nih. Nih, saya sekarang sedang men-setup apotek di Bekasi. Ini tim business development. Nah, nih kami tinggal nih, ini yang udah kita kerjakan periode 1, periode 2, periode 3, periode 4, periode 5. Ini saya nggak kerja ya. Udah manajemen, udah business development. Nih hasilnya ya. Hasil hasil pembukaan ini foto-fotonya gitu ya, foto-fotonya. Kemudian dokumen-dokumennya, ini ya, brandnya gitu ya. Ini si pasiennya gitu ya. Nah, kami udah ada tim, udah ada ininya, udah ada eh, manajemennya gitu ya di sini. Terus kita kalau saya nyuruh gitu, ya, nyuruh orang ada tugas, tolong dong gitu ya. Ini asisten CEO. Ini saya selalu di sini nih list pekerjaan-pekerjaan yang belum dilakukan. Ini proses pekerjaan yang sedang dilakukan oleh asisten saya. Dan ini yang udah selesai nih, pekerjaan yang udah selesai. Laporannya ada di sini semua gitu. Nah, maka saya akan mengajarkan 2 tahun pertemuan gitu ya, sekolah owner bisnis apotek untuk apa? Untuk bekerja pada bisnis, tidak bekerja di dalam bisnis. Nah, nanti kalau misalnya ada
Itu manajer gimana dilatihkan ke kami gitu. Ayo silahkan latihkan, dilatihkan sebagai ini ya, apa, tukang stok, tukang order gitu ya, tukang order atau apa, staff order, staff keuangan, staff staff apa, marketing. Nah, itu nanti ada sendiri, beda tidak di sekolah owner bisnis apotek. Sekolah owner bisnis apotek untuk apa? Untuk mengeluarkan Anda tidak di dalam bisnis, bekerja tidak di dalam bisnis, tapi bekerja pada bisnis, memperkuat manajemen, itu ya. Nah, ini visi gitu ya. Untuk apa? Untuk kami bisa ini. Jadi yang kita benahi nanti, pertama, gimana Anda harus punya laporan keuangan, baca laporan keuangan, Anda punya visi, Anda punya prestasi, manajer Anda itu hitungannya adalah angka di sini gitu ya. Nah, ini yang akan kita bangun, bagaimana interview orang profesional, bagaimana memimpin orang profesional, bagaimana membangun kantor pemula gitu ya. Nah, ini saya mau tarik teman-teman gitu ya. Dan saya pengen sekali gitu ya, teman-teman bisa mengadakan malam penghargaan seperti perusahaan saya sekarang. Ini malam penghargaan tahun 2024 kemarin, 2024 kemarin ada.
Struggle that's a big thing, try. That's how a superhero learns to fly. Ya, ini ada pertanyaan ya. Pak, kalau apotekernya nggak mau standby gimana? Apakah harus ganti apoteker lain yang mau standby? Ganti ya, gitu ya. Bahaya banget itu ya kalau ada apoteker yang di apotek nggak mau standby, ganti. Yes, ekstrim pokoknya saya ya. Pak, berarti manajernya cari satu aja walaupun cabangnya nanti banyak. Enggak dong, memperkuat manajemen gitu ya. Ini ada ilmunya juga nih tentang bagaimana nanti diajarkan manajemen itu apa sih gitu ya. Ada levelnya, kemudian bagaimana berbedanya antara manajer dengan staff. Anda ngangkat staff itu rugi, bisa Anda ngangkat staff menjadi manajer, bisa gagal. Kenapa? Staf yang pinter jualan belum tentu bisa menjadi manajer yang baik. Itu hati-hati. Satu, Anda kehilangan staf yang pinter jualan. Dua, manajer Anda nggak kompeten. Ini ya. Invest di manajemen bentuknya apa? Ya itu hire system, bangun sistem order, bangun sistem pelayanan, bangun briefing awal, briefing akhir, bangun training karyawan induksi, hire manager, bangun sistem CRM marketing. Nah, itu investasi tuh gitu ya. Pak, ini sekolah owner bisnis apoteknya bayar nggak? Anda itu gimana sih? Ya, ini Anda itu mau belajar nyari uang, nggak mau ngeluarin uang. Lah piye? Kalau, perhatikan. Kalau Anda itu pengen belajar nyari uang, harus mau ngeluarin uang. Mau belajar nyari uang yang banyak. Kok pensetnya nggak mau ngeluarin uang ke piye? Nggak usah ikut ya, nggak usah ikut sekolah owner bisnis apotek ya. Nah, tapi saya kemarin bilang sama anak-anak tim saya ya, teman-teman ini aset kita akan ini gitu. Jadi yang penting teman-teman mampu gitu ya, owner mampu gitu untuk sekolah owner bisnis apotek gitu ya. Pokoknya mampu ya, pokoknya jangan dipaksakan. Kalau dia pengen banget ya diterima aja gitu ya. Kita ini gitu, jangan dipaksakan gitu. Kok lama sekolah owner bisnis apotek seperti S2? Hei, ini belajar nyari uang. Anda aja ya Pak Rahmat Lombok ya. Anda sekolah apoteker gitu ya. 4 tahun plus 1 tahun itu ya. Fresh graduate gajinya cuma 3,5 juta. Ini kita mau nyari uang 15 juta, 20 juta, 100 juta, 150 juta, 2 tahun. 2 tahun kok lama. Woi, paham, sadar, istighfar ya. Gimana cara belajar laporan keuangannya? Ikut sekolah melek duit ya, Mbak Tari. Ya, silakan hubungi. Kita ada sekolah melek duit, silakan hubungi ya, hubungi tim. Jika apotek juga ada kliniknya, apakah laporan keuangan apotek harus dipisah daripada pendapatan klinik? Pertanyaannya adalah apakah klinik ke apotek bayar dan apotek kalau ke klinik bayar? Kalau dua entitas maka dua laporan keuangan. Tapi kalau satu entitas maka harus dipakai satu laporan keuangan.
Izin bertanya, kapan usaha apotek dikatakan sehat? Apa selalu dilihat dari penjualan saja? Enggak. Kalau penjualan itu dikatakan prestasi. Ada dua ya. Satu, kesehatan. Dua, prestasi, performa. Kesehatan apotek, cara gobloknya ya. Uang cash tambah piutang tambah persediaan kurangi hutang dagang. Kalau positif sehat, kalau negatif penyakitan. Nah, itu cara goblok gitu ya. Nah, kalau penjualan itu salah satu prestasi, performa gitu ya. Prestasinya. Terus bagi dong ilmunya untuk buka apotek baru. Nah, silakan nih Batam belajar. Ini buka apotek baru. Yang penting jalan ya. Ini ada ilmunya dibuka, ada di workshop buka apotek untuk pemula. Kalau apotek masih kecil mau jadi besar apa saja dipersiapkan Pak di pedesaan. Pertama, inventory ya. Kalau Anda pengen apotek omset 200 juta, nggak mungkin inventorinya 50 juta. Kalau Anda punya inventory pingin omset 300 juta, nggak mungkin inventorimu cuma 100 juta. Maka tambahi inventory ya. Kemudian pencitraan, Fauzah, Anda pencitraan di desa gitu ya. Pencitraan harus mau kasih-kasih, harus mau berbagi banyak, itu pencitraan. Anda ambil sebulan 2 juta, amplopi 50.000 untuk kasih-kasih ya, kasih-kasih gitu. Berapa Kak kalau bayar? Ada yang tertarik ikut po Mbak Tari ya, yang tertarik ikut sekolah owner bisnis apotek chat 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 ya. Yang tertarik ikut chat 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 nanti biar dijelaskan sama tim ya. Bagaimana bisa dikatakan apoteknya sudah dalam kondisi sehat Pak? Welah Wibowo, udah dikasih tahu tadi kok uang cash tambah piutang tambah persediaan dikurangi hutang dagang, kurangi hutang. Kalau negatif, ini penjelasannya detail tuh, panjang tuh gitu ya. Apalagi nih pertanyaannya ya, apalagi pertanyaannya, ada lagi nggak? Ada yang tertarik nih untuk sekolah, untuk ikut sekolah owner bisnis apotek gitu ya. Ini hanya satu kelas, hanya 10 pasang, 10 brand satu kelas ya. Satu kelas hanya 10 brand. Nah, ayo silakan tanya semuanya apa yang Anda butuhkan. Bagaimana kalau karyawannya lulusan tingkat S, belajarnya online? Offline, 2 bulan sekali ke Jogja, ya. Bagaimana kalau karyawannya lulusan tingkatan SMA, SMK semua? Boleh uswatun ya, boleh uswatun, boleh, nggak apa-apa, dilatih tapi ya. Tuh, oh banyak ya yang tertarik ya. Ternyata banyak nih ya, tertarik banyak sekali ya. Ini ada di grup WhatsApp juga banyak nih chatnya ya, ternyata ya. Oke, Mbak Lius, Ius, kamu kemana aja? Nggak pernah muncul. Invest di manajemen bentuknya apa, Pak? Invest di manajemen tadi tak jawab, Ius. Dibentuk sistem purchasing, sistem ini orang staff purchasing, staff marketing, staff HRD, staff accounting, sistem accounting. Pokoknya ada 2 sistem ya, itu. Kalau sudah ada laporan keuangan akuntabel, bentuk manajemen tuh gimana sih? Nah, ini kan ini harus belajar nih, naik level nih, Yus. Kamu harus ikut sekolah owner bisnis apotek, Yus, gitu ya. Oke, ada lagi nggak pertanyaan yang tak jawab? Saya lanjut materinya nih, belum selesai nih ya teman-teman ya. Pebisnis gitu ya, pebisnis harus punya manajer ya teman-teman. Kalau yang ngaku pebisnis tapi belum punya manajer, maka Anda masih ada di dalam bisnis. Dan agar manajer mau bekerja sesuai dengan arahan owner, maka owner harus memimpin mereka melalui visi misi. Ini penting banget, visi misi ini sangat-sangat penting, yang anu ya, penting lah. Ini di sini luar biasa nih, di sini penting. Kenapa gitu ya? Bagaimana membangun visi ini? Kenapa? Karena owner dengan manajer itu kaitannya adalah dengan visi misi. Visi misi ini menjadi alat yang digunakan owner untuk memandu manajer menjalankan bisnis. Yang punya visi hanyalah owner, manajer tidak boleh punya visi.
Saya dapat pengalaman gitu ya. Ada manajer yang karena ownernya nggak punya visi, manajernya itu punya visi sendiri. Bikin ini harusnya pengembangan bisnisnya harus bikin pabrik plastik, warung plastik. Wah, akhirnya dia punya visi sendiri nih. Maka untuk membuat visi visi misi kita harus paham kondisi saat ini, kondisi yang dituju. Saya tunjukkan aja ini ya, tempat saya ya. Saya tunjukkan di tempat saya bagaimana kami mulai membangun visi gitu. Dari kami ada visi 1.000 apotek, ada visi 1.000 apotek. Jadi 1.000 apotek di tahun 2036 2040. Maka kemudian kita breakdown visi 5 tahun ya, dari 2025 ini 5 tahun pertama kalau visinya terlalu besar di breakdown. Setelah itu kita bangun gitu ya. Kita bangun dalam pencapaian visi ini kita kita bangun sebuah yang namanya adalah eh, breakdownnya, di breakdown tentang visinya. Sebentar ya, saya buatkan, saya cekkan di sini ya harusnya. Nah, ini kita breakdown kan ya. Breakdown kan, kita di tahun 2028 punya 67 gerai, satu PBF dengan omset 268 miliar. Nah, dari sini kemudian kita breakdown. Apa sih 67 gerai itu apa? Di breakdownkan apa? Apa yang harus kita lakukan nih untuk bisa mencapai itu? Ada bangun departemen, bangun sistem gitu ya. Bangun. Nah, ini kita breakdownkan semua. Setelah kita breakdownkan, kita bagi-bagi karena kita unit bisnisnya nggak cuma apotek, kita ada apotek, ada swalayan, ada edukasi gitu ya. Nah, maka kita bagi menjadi 4 gitu ya. 5 kita ada investment juga nih. Kita teman-teman yang mau berinvestasi silahkan yang kerjanya di tempat saya gitu ya. Teman-teman, kalau teman-teman pengen apoteker terutama, apoteker yang pengen jadi business owner silahkan daftar kerja di tempat saya dan minta ngomong sama saya gitu ya. Minta nulis surat keridoan 2-3 tahun gitu ya. Biasanya gini, 3 tahun kalau Anda bisa dengan gaji Anda bisa ngumpulin uang 20 juta, 25 juta, 30 juta gitu ya. Tak modalin. Gitu ya, tak modalin. Biasanya tahapnya seperti ini. Pertama Anda punya kerja dulu 2 tahun, 3 tahun, ngumpulin uang berapa? 20 juta, 30 juta gitu ya. Nah, tak tambahin modal, minta bukain apotek di sekitar saya, di sekitar tempat saya gitu ya. Kita sirkah. Nah, setelah Anda bisa ngelola di situ, maka tak modalin lagi di daerah asal Anda, gitu ya. Di daerah asal Anda. Berarti mungkin Anda butuh waktu 5 tahunan untuk kerja di tempat saya. 5 tahun, 6 tahun. Nah, dari visi misi ini kemudian kita bangun yang namanya indikator kinerja strategis. Di tempat kami namanya indikator kinerja strategis ya. Di tempat kami namanya indikator kinerja strategis itu seperti ini gitu ya. Nah, ini di tempat kami seperti ini gitu ya. Ada indikator pertama jadi visi misi kita bangun, kemudian struktur organisasi. Dari struktur organisasi ini gitu ya, struktur organisasi ada IKS, IKS ini ya, IKS indikator holding, kemudian ada indikator kinerja strategis bisnis apotek, kemudian ada indikator departemen. Nah, ini contohnya indikator departemen operasional nih. Contohnya ada indikator departemen operasional. Nah, teman-teman, disinilah kita akan bertarung dengan manajer kita. Itu belum kamu lakuin tuh. Ini belum ya. Kita mengukur manajer kita itu dengan indikator ini, gitu. Oke, saya rasa acak ya, kayaknya cepet banget gitu ya. Tapi saya rasa kalau teman-teman memahami cara berpikir saya ini tadi, karena saking semangatnya mungkin terlalu cepat, tapi saya rasa Anda harusnya mendapatkan manfaat, ada insight. Jangan Silahkan Mas, buat bahan belum renungan tidur gitu katanya ya, sakit bahan tadi. renungan. Siapa yang dapat manfaat hari ini? Cet, 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 cet. Saya tunggu di sekolah owner bisnis apotek. Siapa yang mau ikut sekolah owner bisnis apotek? Silahkan cet, 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 cet. Gitu ya.
Ya, silakan. Nah, ini sudah ada Pak Awang ya yang ikut itu ya. Pak Awang ikut, teman-teman yang lain ikut. Kita akan mulai kelasnya April ya. Kita akan mulai kelasnya April ya. Silahkan teman-teman, silahkan hadir untuk di 2 bulan sekali selama 2 tahun. Saya yakin akan ada banyak perubahan di dalam bisnis Anda. Oke, Mbak Ava, itu dulu dari saya. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke teman ke MC. Oke, baik. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Andi Eka Wibowo. Terima kasih Pak Andi, luar biasa sekali malam hari ini membersamai kita dalam acara terakhir ya Pak Andi, sekaligus penutupan pentas saudagar bisnis apotek. Untuk itu, mohon izin Pak Andi kita foto bersama terlebih dahulu sebelum Oke. nanti ada sesi penutupan. Bapak Ibu, ayo kita akan foto bareng. Silakan yang bisa open cam. Boleh Mbak Ava dibantu untuk open cam ya, biar cantik dan gantengnya terlihat. Oke, kali ini kita foto bersama via online. Barangkali nanti beberapa tahun lagi ataupun beberapa bulan lagi kita akan foto bersama via offline. Seperti itu. Baik, kepada panitia, boleh dibantu untuk difotokan. Oke, Mbak Ava hitung sampai 3 ya Bapak Ibu untuk waktu membuka kameranya. 3, 2, 1. Oke. Ada lagi mungkin Mbak Ava masih menunggu? Ada lagi yang mau buka kameranya? Oke. Baik, di slide pertama boleh semuanya gayanya. 3, 2, 1. Oke. Sekarang slide kedua. 3, 2, 1. Oke, slide ketiga. Semuanya mana senyumnya? Cheers. 3, 2, 1. Oke, tahan. Slide keempat. 3, 2, 1. Oke, baik. Pak Ava, kalau Terima kasih kalau Bapak ada Ibu. pertanyaan satu yang pengen ini, satu pertanyaan akan saya bedah apapun yang saya lakukan. Silakan satu pertanyaan on cam, ini akan coba saya jelaskan yang di perusahaan saya apa yang saya lakukan. Oke, wah luar biasa sekali Bapak Ibu, Pak hadirin yang berbahagia. Malam hari ini Pak Andi membuka satu peluang. Monggo yang mau bertanya bisa raise hand, tapi dengan syarat open cam dan open mic. Dan Mbak Ava sama sekalian dibantu. Apakah malam hari ini dapat ilmu ataupun dapat insight pada malam hari ini? Ada yang mau? Oke, di sini ada Mas Yoga. Ada lagi? Satu ya, satu karena pertanyaan itu akan saya bedah di perusahaan saya seperti apa. Satu ya, satu pertanyaan ya. Oke, Mbak Ava akan lihat Mas Yoga mungkin boleh diturunkan dulu ininya, raise hand tangannya. Baik, Mbak Ava akan hitung siapa cepat dia dapat 3, 2, 1. Oke, Mas Yoga bisa open mic, open cam dan open mic. Oke, halo Mas Yoga. Oke, Mas Yoga sepertinya terputus ya. Baik, ini ada yang open, ada yang raise hand juga. Ini ada Ibu Diah Rahmawati. Bu Diah, apakah? Oh, Mas Yoga, apakah sudah terhubung? Oke, baik, sudah bisa nggak untuk open mic dan open cam? Baik, Mas Yoga berkesempatan untuk langsung bertanya ke Pak Andi. Silakan Monggo. yuk. Oke, terima kasih Mbak Ava, terima kasih Pak Andi atas sharing dan inspirasinya hari ini ya. Saya hampir tiap ada kegiatan di BBA saya selalu join ya Pak. Masya Allah. Masya Allah. Jadi jadi inspirasi dari Pak Andi itu emang menginspirasi saya sekali gitu. Ilmu yang Pak Andi berikan setiap sharing itu sangat menginspirasi dan bisa saya terapkan ketika saya di lapangan Pak Andi. Yeah. Izin bertanya Pak Andi, mungkin saya baru buka apotik sekitar 5 bulan ya Pak Andi, baru jalan ya. Di apotik saya itu saat ini kalau dari sisi untuk untuk kalau di Pak Andi kan sudah punya beberapa apotik nih, apotiknya sudah banyak ya, sudah
beberapa cabang dan selalu stabil gitu. Gimana sih cara triknya Pandi supaya kita bisa ya eh, memberikan suatu apa motif suatu improvisasi baru ya dari apa dari pelayanan di tempat lain gitu. Karena kan di tempat saya itu saat ini ada beberapa apotek juga ya. Gimana sih cara memberikan identitas dari apotek kita supaya bisa kita em, diketahui orang lebih cepat gitu, Pak Andi. Ya. Wah, ini pertanyaan yang saya tadi udah terlanjur ngomong harus membedah rahasia ya. Saya bedah nih. Hebat banget, bagus banget pertanyaan. Hanya di pentas akbar saudagar bisnis apotek, pertanyaan ini saya jawab dengan saya akan tunjukkan data gitu ya. Ah, jawab Yok, gini Yok. Satu Yok, ini ya teman-teman ya luar biasa. Satu, ayo coba di list apa value yang apotek Anda itu miliki dan harus dipertahankan gitu ya. Ini kemarin kami juga kegelisahan kami untuk apotek cabang 1 dengan cabang 2, cabang 3, cabang 4 gitu ya. Itu menjadikan kegelisahan kami gitu ya. Kenapa? Value-nya sama enggak sih gitu ya. Ada beberapa apotek yang menjadi challenge kami. Value-nya ternyata ada yang enggak sama nih gitu. Maka kami kemudian melis gitu ya. Melis value, mempertahankan value-value apa. Itu menjadi pekerjaannya Departemen Operasional. Ini ada salah satu IKS-nya, salah satu IKS di departemen kami itu adalah mempertahankan value nih, ini ya mana IKS-nya ya. Nah, ini mempertahankan value bisnis apotek yang sudah ada. Maka kami gitu ya, kami di masing-masing cabang kami itu ada tugas dari Departemen Operasional gitu ya. Itu adalah mempertahankan value bisnis apotek yang sudah ada. Dan itu menjadi ukuran prestasi manajer operasional kami gitu ya. Nah, contohnya apa? Ini satu, membagikan eksklusif member untuk pelanggan masing-masing outlet sebanyak 10.000 member per tahun. Satu. Kemudian membagikan platinum member untuk pelanggan masing-masing outlet sebanyak 100 member per tahun. Kemudian memasukkan pelanggan ke grup WhatsApp tanya obat 10% dari jumlah transaksi per tahun di masing-masing outlet. Kemudian 80% pelanggan harus berhasil didapatkan nama, nomor handphone, dan alamat gitu ya. Itu. Kemudian 12 kali pengumuman undian sembako bulanan dan 12 kali pengumuman hadiah reviewer terbaik untuk Google Review. Kemudian ada 120 kunjungan menjenguk pelanggan yang sakit dalam 1 tahun dan mendoakan di masing-masing outlet. Kemudian role play pelayanan pelanggan saat briefing awal minimal 365 kali per tahun di masing-masing outlet, berarti sehari 1. Kemudian pertambahan database pelanggan baru di masing-masing outlet selama 1 tahun, ini belum kita tentuin kemarin. Kemudian jumlah menelpon pelanggan swamedikasi sembuh tidak sembuh minimal 1.000 pelanggan per outlet per tahun. Nah, ini adalah value-value yang kita tetapkan dan harus kita pertahankan di masing-masing ini gitu, dan ada ukurannya setiap kuartal pertama, kuartal kedua, kuartal ketiga, kuartal keempat kita ukur pencapaiannya. Sehingga kita bisa setiap 3 bulan, berarti kuartal ya. Kuartal itu 3 atau 4 ya. Cawu itu aku lupa. Pokoknya kuartal gitu ya. Pokoknya kuartal. Jadi Bapak. wapat. Nah, itu. Jadi itu ya. Ini. Contoh ya. Contoh di tempat kami. Nah, ini saya akan ngajarkan ini di sekolah owner bisnis apotek. Nah, jadi kita di weekly meeting gitu. Contoh weekly meeting kita kemarin ya, tanggal 13 Februari gitu ya. Ini kita bagi-bagi tentang bagaimana value-value itu gitu ya. Nah, ini undian sembako, kajian sehat pikiran dan jiwa, jadwal belajar bersama gitu ya, dan ada ini apa ya? Ini adalah desain barcode Google Review, kemudian ada member card gitu ya. Nah, desain foto grand opening gitu ya. Nah, ini adalah value-value yang kami pertahankan di situ. Memang hari ini menjadi challenge kami gitu ya untuk
bagaimana mempertajam sensitivitas dengan pusat itu value-nya sama nggak sih? Lengkap ini. Ah, itu value kita gitu yang harus kita anu, Yok. Wah, kamu beruntung banget, Yok, tak jawab itu tadi kok yang ngomong pas kamu pertanyaannya itu ya. Oke, semoga menjawab pertanyaanmu ya, Yok ya. Semoga bermanfaat. Oke, maaf. Mau nanya Pak sedikit lagi. Untuk tadi kan itu pembagian Udah, sembako ya setiap nggak bulan boleh ya Pak. nanya lagi. Oke, Mas Yoga ditunggu di Ayo, Yogyakarta. Yok, main ke Jogja. Ayo, 2 bulan sekali main ke Jogja deh. Insya Allah biar langsung kita ketemu offline. Ini Pak Andi, for your information, Mas Yoga ini sudah mau ikut bootcamp kemarin dan sudah Oke. daftar seperti itu. Tapi memang mungkin belum pas ya Mas waktunya. Baik, terima kasih banyak Mas Yoga. Pak Andi mungkin saya dibantu untuk closing statementnya 1 sampai 3 menit untuk para owner yang sudah hadir di acara terakhir sekaligus closingan dari Pentas Akbar Saudagar Bisnis Apotek 2025. Monggo, Pak Andi. Teman-teman, kita sama-sama pemain ya. Artinya sama-sama pemain itu apotek saya hari ini tidak semuanya untung, ada yang masih rugi juga gitu. Jadi eh, berjuang. Apotek saya baru bangun 3 bulan kemarin gitu, ada yang masih rugi gitu ya. Saya juga menjadi catatan untuk manajer saya gitu ya. Artinya apa? Artinya yang namanya pemain itu kadang namanya pemain pemain gaple, kadang menang kadang kalah gitu ya. Maka saya kalau ngajar itu ya kalau saya kalah ya, aku saya kalah, aku masih ini. Jadi kita sama-sama pemain di sini ini komunitas para pemain. Saya marah kalau disebut motivator, saya marah kalau disebut coach gitu ya. Kita sama-sama pemain, kadang kebleset, kadang kadang ini ya, kadang tapi apa? DNA saya adalah dosen, DNA saya adalah pengajar, maka ayo kita gunakan forum komunitas ini untuk saling belajar. Kita sampai ketemu lagi di Pentas Akbar Saudagar Bisnis Apotek 2026 ya, sampai ketemu lagi untuk bermain dan aku akan melihat bagaimana pertumbuhan teman-teman semua. Kalau Anda masalahnya masih itu-itu saja di tahun depan, tutup apoteknya ya gitu ya, nggak bertumbuh berarti ya. Nggak, Deng, bercanda. Kalau tahun depan Anda masalahnya masih itu-itu aja, belajar bareng-bareng, ayo merapat. Tapi nggak usah nunggu tahun depan. Ayo sekarang belajar bareng-bareng sama kita. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Andi untuk closing statementnya di akhir ya, sekaligus penutupan Pentas Akbar Saudagar Bisnis Apotek 2025. Semoga kebaikan untuk kita semua dan jariah untuk Pak Andi serta keluarga serta yang Bapak Ibu semua inginkan, impikan dan sedang diperjuangkan, Allah mudahkan dan diberikan kelancaran. Dan juga kami panitia mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya teruntuk para pembicara ataupun materi yang sudah ikut hadir dalam meriahkan acara Pentas Saudagar ini, karena tak terasa sudah 1 bulan membersamai para owner ya, luar biasa sekali di acara Pentas Saudagar Bisnis Apotek. Terima kasih kepada Ibu Suwartini, kemudian Bapak Onggo, kemudian ada Bapak Rizal, ada Mas Fakih, Bapak Sukamto, dan Bapak Apoteker Andi Eko Wibowo. Semoga kebaikan untuk para pemateri dan jariah amal sampai surga nanti untuk para pemateri. Amin, 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 Allahumma amin. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu. Pak Andi tadi sudah melakukan closing statement, juga menyampaikan yang lain. Mbak Afa tunggu kehadirannya di Yogyakarta. Seperti itu. Nanti yang belum bisa merapat, boleh kita online dulu, kita teleponan dulu boleh, kita mau Zoom juga boleh, dan jangan lupa terus pantau IG kami @bisnisapotek, kemudian IG-nya Pak Andi juga boleh TikTok, TikTok, @apt.andi Eko Wibowo. TikTok.
Saya nggak aktif di IG sekarang. Agak aktif ya di TikTok ya, sekarang jadi selebtok. Kemudian boleh yang ingin lebih silaturahmi lebih dekat dengan Mbak Afa, bisa kepoin @alifa.farid. Baik, mungkin itu dari saya selaku panitia mengucapkan terima kasih kepada para hadirin, para business owner yang sudah meluangkan waktunya untuk terus mengupgrade ilmu, mengupgrade diri, dan telah hadir dalam acara Pentas Akbar Saudagar Bisnis Apotek 2025. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sampai berjumpa di acara Pentas Akbar Saudagar Bisnis Apotek 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Terima kasih semua. teman-teman, semangat semuanya. Waalaikumsalam Sukses. warahmatullahi Mohon maaf kalau wabarakatuh. ada salah. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Bapak Ibu. Salam Panjang Pandi. Sehat umur, Pandi. sehat lancar rezekinya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Andi. Waalaikumsalam. Bapak Ibu semua terima kasih banyak. Selamat menunaikan ibadah saum Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.